Pernahkah terbayang, negara sebesar Indonesia mengalami krisis energi? Pasokan minyak bumi terkendala, batu bara menjadi langka, gas bumi gagal dimanfaatkan, dan jaringan arus listrik tidak mampu melayani penduduk dan dunia industri. Bayang-bayang terjadinya krisis energi merupakan persoalan yang dihadapi banyak negara hari ini. Krisis energi ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti penggunaan energi berlebihan, jumlah populasi manusia yang terus bertambah, pemborosan energi, dan energi terbarukan yang belum dimanfaatkan. Menurut Badan Energi Internasional, cadangan minyak dunia saat ini masih cukup untuk 40-60 tahun ke depan. Cadangan minyak konvensional cukup untuk sekitar 60 tahun, dan cadangan batu bara masih cukup untuk 2 abad lagi. Sedangkan permintaan energi global dapat meningkat lebih dari 50% pada tahun 2030. Indonesia adalah negara yang kaya sumber energi. Indonesia memiliki 60 ladang minyak bumi dan energi batu bara yang depositnya mencapai 186 miliar ton. Indonesia juga memiliki energi terbarukan dengan potensi yang luar biasa. Di antaranya adalah energi surya, angin, biomasa, dan bahkan energi nuklir. Seluruh sumber energi terbarukan ini mampu menghasilkan energi listrik ribuan megawatt yang berguna untuk mendukung kebutuhan energi bangsa kita. Seberapa solid sesungguhnya kondisi ketahanan energi Indonesia? Beberapa indikator menunjukkan ketahanan energi kita masih harus diperkuat. Contoh terdekat yang bisa dilihat, misalnya cadangan bahan bakar minyak Indonesia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama kurang lebih 20 hari. Angka ini jauh di bawah Singapura yang mencapai 120 hari dan Jepang yang mencapai 107 hari. Mengapa ketahanan energi sebuah negara yang memiliki deposit minyak seperti Indonesia lebih rawan dibandingkan negara yang hanya menjadi konsumen minyak? Jawaban atas pertanyaan itu biasanya dikaitkan dengan tingkat penguasaan teknologi suatu bangsa yang masih belum kuat. Isu ketahanan iptek juga sering dikaitkan dengan masalah ketahanan energi. Indonesia termasuk negara yang terus berjuang keras menguasai teknologi, eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber minyak, serta mengurangi dominasi kontraktor asing dalam penguasaan sumber minyak. Selain itu, Indonesia juga masih melakukan impor minyak cukup besar untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Kondisi kelangkaan minyak dan gas yang masih kerap terjadi di masyarakat membuktikan ketahanan energi kita masih belum kokoh dan mudah terganggu akibat fluktuasi harga minyak dan gas dunia. Ini semua berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mendorong terjadinya inflasi, serta menurunkan daya saing ekonomi nasional. Kondisi ketahanan energi yang belum sepenuhnya kuat dan berdaulat inilah yang membuat Prabowo Subianto memberi sejumlah catatan penting dalam strategi besar membangun kembali Indonesia Raya. Prabowo dengan tegas mengatakan, sebuah strategi ketahanan energi yang baru sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia hari ini. Salah satu jalan yang perlu ditempuh menurut Prabowo adalah sudah waktunya bangsa kita mengembangkan bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penggunaan energi sinar surya, panas bumi, angin, bioenergi, dan air menurut Prabowo harus benar-benar dikembangkan dan dijadikan kebijakan baru di bidang penganeka-ragaman sumber energi. Menurut perhitungan para pakar ekonomi energi, jika Indonesia bisa memakai energi yang lebih murah sebagai pengganti BBM, maka dapat dihemat 100 triliun rupiah per tahun. Perhitungannya seperti ini. Pada tahun 2009, BBM untuk transportasi mencapai 37,2 miliar liter, untuk rumah tangga 4,7 miliar liter, untuk industri 9,8 miliar liter, dan untuk listrik 8,9 miliar liter. Jika kita bisa mengganti 80% transportasi dengan bahan bakar gas, maka akan dapat dihemat sekitar Rp2.500 per liter atau setara dengan Rp74,4 triliun. Selanjutnya, jika kita bisa mengganti bahan bakar kompor dengan LPG, akan dapat dihemat sekitar Rp2.500 per liter atau Rp11,8 triliun.
betapa fantastik besarnya penghematan yang bisa dilakukan jika kita memiliki bahan bakar alternatif yang lebih murah. Dengan penghematan seefisien itu, kelangkaan energi bisa diatasi dan mungkin kita tidak akan pernah lagi menyaksikan antrean warga masyarakat membeli BBM di SPBU. Penghematan energi yang dilakukan dengan menciptakan penghematan melalui sistem energi kini menjadi salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Dewan Energi Nasional. Kebijakan seperti ini sejalan dengan strategi penghematan energi yang disuarakan Prabowo Subianto. Transformasi energi dari energi berbasis fosil ke energi alternatif terbarukan menjadi inti utama dari kebijakan penghematan sistem energi yang disuarakan oleh Prabowo Subianto. Penggunaan energi terbarukan selain bisa menghemat, juga memiliki beberapa manfaat, misalnya lebih ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran udara. Selain itu, biaya yang dikeluarkan lebih murah karena sumber energinya tersedia secara gratis. Penggunaan energi terbarukan juga mendorong terbentuknya masyarakat mandiri energi karena tidak tergantung lagi pada stok energi yang sebagian besar masih diimpor. Dampak positif lainnya adalah masyarakat tidak memerlukan sentralisasi produksi karena energi terbarukan bisa diproduksi di mana saja. Pada akhirnya, melalui penggunaan energi terbarukan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena dengan masyarakat mandiri energi bisa berdampak pada peningkatan belanja masyarakat di berbagai sektor. Prabowo Subianto dalam strategi membangun kembali Indonesia Raya secara khusus juga memberi perhatian pada masalah ketersediaan dan keterjangkauan energi terbarukan untuk bisa dinikmati rakyat. Perhatian khusus ini menurut Prabowo sangat penting karena jika terjadi krisis energi, dampaknya bisa memunculkan beragam krisis lainnya seperti krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan krisis politik. Transformasi energi menurut Prabowo adalah agenda wajib bagi bangsa Indonesia ke depan dan tidak bisa ditunda lagi. Kebijakan transformasi energi difokuskan untuk mencapai kemandirian energi dan ketahanan energi yang mampu mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Kebijakan energi nasional yang ditempuh pemerintah Indonesia memiliki peluang besar untuk diperkuat jika Prabowo Subianto memimpin negara ini. Bersama Prabowo Subianto, Indonesia akan sanggup mengatasi ancaman krisis energi. Bersama Prabowo Subianto, ketahanan energi yang kuat akan dimiliki oleh bangsa besar ini. Prabowo Subianto, the man of our time.